Hari ini saya udah di minggu ke-36 menuju ke-37. Jadi udah di awal trimester 3. Jadi expecting 3-4 minggu lagi due-nya. Jadi kan pas aku di trimester 3 ini sebenarnya bulan ke-7 tuh aku sempat traveling ke 2 country ya. Ke Korea dan ke Malaysia untuk business trip. Terus terakhir sempat baby moon di Bali di bulan ke-8. Itu udah terakhir bisa terbang di minggu ke-32. Jadi tiap trimester kan aku blood test tuh buat ngelihat angka kecukupan gizi ya. Di trimester 1 aman semua, trimester 2 itu semua aman kecuali HB ku kayak sekitar setengah di bawah nilai rujukan. Nah, ternyata HB itu kan gabungan antara kecukupan zat besi, B12 dan folic acid. Sumber B12 di pangan nabati itu paling tinggi di tempe. Per 100 gram tempe, B12-nya sekitar 3,9 mikrogram. Jadi hanya dengan makan 4 potong kecil tempe, kita bisa mencukupi kebutuhan harian vitamin B12 kita. Nah, di trimester 1, saya tuh nggak bisa makan tempe karena mual. Jadi yang saya lakukan di trimester 2 dan 3 itu saya perbanyak tempe. Seorang vegan yang memiliki pola makan yang berkualitas tinggi akan memiliki kondisi tubuh yang basah. Dalam kondisi basah, kebutuhan nutrisi tidak perlu sebanyak angka kecukupan gizi atau AKG harian karena tubuh jadi lebih efisien dalam menggunakan bahan baku. Contohnya, kebutuhan kalsium AKG ibu hamil adalah 1000 mg per hari. Sedangkan untuk ibu vegan yang sehat dan kondisi tubuhnya basah, cukup 700-800 mg saja. Kita bisa mengecek level basah tubuh melalui tes lab pH urin. Nilai di atas 7 artinya basah. pH ku di trimester 2 dan 3 ada di angka 8. Sesuai saran dari Dr. Larry, untuk memenuhi kebutuhan omega 3, aku banyak mengkonsumsi chia seeds, flax seeds, alpukat, nut butter seperti selai kacang tanah, almond, kacang mete, dan lain-lain. Tapi waktu aku cek profil omega 3 ku di trimester 2 dan 3, ternyata kadar omega 3 ku selalu melimpah. Bahkan polyunsaturated fat ku di trimester 3 sempat di angka 2000, padahal batas maksimal angka normal di 200 sampai 1000. Jadi aku di bulan ke-8, pokoknya trip terakhirku tuh ke Bali, baby moon. Di tengah-tengah baby moon, kita dapat call dari orang di rumah, si anjing kesayanganku Simo sakit gitu. Jadi waktu itu kita memutuskan di hari kelima langsung pulang kan, begitu ditelepon sore, besok paginya kita took the flight in the morning, balik ke sini karena actually si Simo itu sakit syaraf kejepit dan yang kali ini tuh kena organ dalam. Jadi dalam 6 hari, dia 4 hari membaik, terus 2 hari terakhir tuh menurun dan akhirnya meninggal gitu. Nah itu kan cuma 6 hari ya, pas aku lagi makannya nafsu makan berkurang drastis. Dan actually ada ketakutan kalau misalnya lagi hamil, kalau bisa jangan sedih, jangan marah, jangan merasakan emosi negatif lah. Kalau enggak takutnya berpengaruh ke emosi dan kondisi bayi gitu kan. Jadi waktu itu yang aku lakukan sebenarnya aku mengizinkan aja sih diriku merasakan sedih. Karena kan Simo itu kan anabul yang tinggal sama aku paling lama, 4 tahun dan mungkin paling dekat secara emosi kan denganku dan dengan Max gitu. Kita juga melakukan terapi dan meditasi gitu ya untuk memproses rasa duka, rasa mungkin ada penyesalan kok di bulan-bulan terakhir banyak traveling gitu kan, jadinya spend time-nya kurang gitu. Itu sebenarnya aku mengelau diriku untuk merasakan emosi-emosi itu karena yang aku pelajari kalau emosinya malah nggak dirasakan sekarang mungkin banget keluar pas lahiran. Jadi kayak emosi yang disuppress nanti pas lahiran tiba-tiba keluar semua gitu. Jadi aku ngerasa sebenarnya kemarin emang harus diproses. Aku puji Tuhan banget, sangat minim discomfort. Mungkin yang aku rasakan tuh di badanku pastinya rasanya lebih heavy ya. Aku kan tiap minggu ngecek nih, oh week 35 what to expect gitu. Dan what to expect-nya tuh list of pregnancy discomfortnya banyak banget. Mulai dari swollen feet, terus katanya badannya dibegah, berat, pegel-pegel. Terus udah gitu bakal susah melakukan aktivitas hari-hari gitu ya. Bahkan ada yang kayak biasanya orang kalau misalnya kena hipertensi pas hamil atau diabetes pas hamil terjadinya di fase-fase trimester 3. Jadi kayak kalau jalan kayaknya paceku sekarang 2 kali lipat lebih lambat dibandingin sebelum trimester 3 gitu. Kalau dulu kan di Korea masih sempet kayak, bahkan itu bulan ke-7 sih, masih udah masuk trimester 3 awal, masih bisa lari-lari, ngejar kereta, jalan-jalan dan kayak ya capek tapi masih manageable. Sekarang udah jauh lebih slow jalannya gitu. Terus kayak mau melakukan gerakan membungkuk atau ke bawah harus satu-satu gitu loh, kayak jongkok. Jadi inget pelajaran yoga gitu, kayak pokoknya nggak boleh melakukan gerakan yang terlalu tiba-tiba gitu karena takut cedera kan. Cuma other than that ya puji Tuhan banget nggak ada swollen feet,
nggak ada perubahan signifikan sih, maksudnya masih bisa masih kerja intens actually sampai, karena justru di fase trimester 3 ini kerjaanku makin intens karena aku ngejar semua deadline sebelum maternity leave-ku dimulai kan. Jadi aku ngerasa pola makanku selama ini berpengaruh banget sih ke kualitas saat aku hamil lah gitu ya. Tapi tentunya pola makan itu kan aku gabung juga dengan lifestyle yang lain. Jadi contohnya kayak hampir tiap pagi aku ada jalan kaki kena matahari, menurut aku itu penting. Terus kemampuan aku bisa tetap tidur dengan nyenyak selama kehamilan. Dan jadi kayak gabungan pola tidur, pola makan nabati yang well balanced, dan ada aktivitas fisik yang aku lakukan untuk mempersiapkan lahiran. Itu semua menurut aku berpengaruh banget sih ke level comfort yang aku rasakan saat hamil. Jadi proses menjelang kelahiran itu waktu di week 39, seminggu sebelum due date ya, itu saya cek ke Obgyn. Di dokter Ridwan basically confirm bahwa bayinya udah 2,8 kilo, jadi berat badan yang ideal gitu ya untuk bisa lahiran normal. Terus posisi bayinya juga dia bilang udah siap meluncur, jadi udah kayak posisi yang kayak gini terus dipanggul gitu, dan engage dipanggul. Dan ya maksudnya ketuban dan plasentanya semuanya bagus gitu. Nah dari situ basically dia bilang tinggal nunggu waktu aja. Jadi the baby can come anytime. Kita udah nyiapin semuanya kan. Jadi kan kita memang rencananya water birth gitu. Di lantai bawah udah disiapin kolam, nanti tinggal diisi air pas udah mendekati proses bayinya mau lahir. Terus di kamar juga udah kita set up untuk saya bergerak aktif. Jadi ya udah dari situ jam 1 siang sampai jam 12 malam. Actually sampai jam 1 pagi, itu tuh actually kontraksinya udah terus-terusan dan makin intens. Cuma untungnya Max selama proses 18 jam labor gitu kan, selalu ada di samping saya gitu kan. Dari jam 6:30 kali ya, si bidannya udah ngasih aba-aba kayak oke, ini kita nggak mungkin bisa water birth karena kamu udah kayak bayinya udah di bawah banget tinggal keluar. Kamu cuma perlu push aja di sini gitu, dan posisi bayinya lebih aman untuk di non water intinya gitu. Jadi bayinya namanya Atlas by the way. Jadi bayinya lahir di berat 2,875 kilo, terus tingginya 50 cm. Dan ya maksudnya itu di-consider healthy lah ya, healthy baby gitu. Terus seminggu kemudian, jadi 7 hari setelah itu, kan biasanya tuh bayi kalau disusui melalui ASI, biasanya turun berat badan 10% umum gitu. Nah cuma Atlas naik berat badan actually 100 gram. Jadi nafsu makannya banyak. Dan berarti kualitas air susunya juga tinggi gitu. Jadi bisa membantu perkembangan atau pertumbuhan anak lah gitu. Jadi manfaat dari plant-based pregnancy yang udah aku riset dan bareng Max gitu ya waktu itu kan sebenarnya banyak banget. Itu yang membuat kita pede untuk continue the plant-based diet throughout the pregnancy gitu kan. Jadi manfaatnya kan yang kita baca waktu itu ngurangin resiko preeklamsia, ngurangin resiko diabetes saat hamil, ngurangin resiko hipertensi, terus ngurangin resiko preterm birth, ngurangin resiko postpartum depression, dan ngurangin resiko komplikasi kehamilan lainnya gitu kan. Sama throughout the pregnancy yang manfaat yang di highlight banget kan basically pregnancy discomfortnya itu minim gitu untuk plant-based dieters gitu yang tentunya dietnya seimbang ya. Nah dari situ ya aku sih happy banget ya karena semua manfaat itu aku rasakan gitu. Cuma memang pastinya dengan mengikuti plant-based pregnancy diet tuh kita harus ngerti konsep well balanced diet sehingga plant-based diet kita tuh plant-based diet yang sehat dan nutritious gitu. Nah kuncinya sih sebenarnya untuk teman-teman yang mau melakukan plant-based diet during pregnancy, riset dari sumber yang kredibel tentang prinsip-prinsip nutrisi nabati untuk kehamilan, apa aja sih kebutuhan nutrisinya dan bisa didapatkan di mana dari sumber yang mostly available di Indonesia. Asal tahu, asal makannya beragam, kalori cukup, target protein cukup, pasti bisa sih.